Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Nabi Zakaria, kisahnya disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1-10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya ingin sekali mempunyai anak karena Nabi Zakaria ini menikah sudah lama, namun belum dikaruniai juga seorang anak ataupun putra. Nabi Zakaria pun terus berdoa kepada Allah. Namun sampai lanjut usia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun belum memberinya seorang anak. Namun meskipun begitu, Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Sekian tahun berdoa dan tidak melihat ada tanda-tanda bahwa istrinya hamil. Dan ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang mandul atau tidak mungkin punya anak sama sekali. Istri Nabi Zakaria sangat bersedih. Dan Nabi Zakaria pun menghiburnya, "Sabarlah wahai istriku, tetaplah terus berdoa kepada Allah, karena doa dapat mengubah segalanya. Baiklah suamiku, aku akan terus berdoa, semoga Allah memberi kita seorang anak." Walaupun belum dikasih seorang anak, namun Nabi Zakaria dan istrinya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya lebih dari yang ia minta. Walaupun fisiknya semakin menurun, namun dakwahnya terus berjalan dengan semangat. Nabi Zakaria ini adalah pamannya Bunda Maryam. Istri Nabi Zakaria ini kakak beradik dengan ibundanya Bunda Maryam yang bernama Hana, sedangkan ayahnya bernama Imron. Dan Imron ini menjadi nama surat dalam surat Al-Quran. Ketika Siti Maryam masih ada di dalam kandungan, ibunda Hana dan Imron ini berjanji akan menyerahkan anaknya untuk urusan agama dan berdakwah seperti nabi-nabi lainnya. Namun setelah lahir ternyata Siti Maryam adalah seorang wanita, namun tetap menyerahkannya kepada Nabi Zakaria untuk diajarkan agama dengan baik. Bunda Maryam pun terus belajar agama dengan baik, serta bertasbih dan memuji Allah di dalam rumah Allah dan menjaga kesuciannya. Suatu hari Nabi Zakaria melihat Maryam banyak sekali makanan di mihrabnya. Karena Nabi Zakaria ini belum memberikan makanan. Sedangkan Maryam pun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya atau ke pasar atau kemanapun, tugasnya hanya beribadah saja. Karena Nabi Zakaria sangat keheranan, maka bertanyalah kepada Maryam, "Hai Maryam, siapa yang memberimu makanan sebanyak ini dan lezat-lezat?" Maryam pun menjawab, "Makanan ini sesungguhnya dari Allah. Allah selalu memberi rezeki kepada orang atau siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria pun sangat terkejut mendengar jawaban Maryam. Dari peristiwa tersebut timbul semangat yang sangat besar kepada diri Nabi Zakaria. Sampai di rumah dan di mihrabnya, Nabi Zakaria pun terus berdoa dan merendah, "Ya Allah, berilah aku seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa orang-orang beriman."
Belum menyelesaikan doanya, Allah pun mengabulkan doanya. Hal itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pun berkata, "Sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyampaikan sesuatu berita yang sangat menggembirakan bagimu." Nabi Zakaria pun berkata, "Apa itu Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah pun mengabulkan permintaanmu dan diberikan lebih dari yang engkau minta. Engkau akan diberikan keturunan seorang anak laki-laki." Kemudian Allah memberinya nama Yahya yang belum pernah diberi nama atau dipunyai nama oleh siapapun. Ketiga, dia adalah orang yang akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Keempatnya, dia adalah seorang panutan. Dia adalah seorang yang cerdas dan pandai menjaga diri dari zina. Dan terakhir, dia juga akan menjadi seorang nabi sama sepertimu. Nabi Zakaria pun bertanya, "Wahai malaikat, gimana aku mempunyai seorang anak? Aku sudah tua dan istriku adalah seorang yang mandul." Malaikat itu menjawab, "Jika Allah sudah menghendaki, maka akan terjadi. Kalau memang istriku hamil, berilah satu tanda agar aku percaya bahwa istriku sudah hamil. Kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Dan selalu bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Zakaria pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau pun mengabarkan kepada istrinya. Nabi Zakaria itu berkata, "Wahai istriku, kita akan punya anak. Benarkah itu, wahai suamiku, aku akan mempunyai seorang anak?" "Iya, benar, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama bertahun-tahun." Istrinya pun berkata lagi, "Terima kasih ya Allah." Seperti disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya. Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Itu tadi kisah Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa untuk mendapatkan seorang putra dan tidak pernah berputus asa. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.